karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin pengampu tinggi di SMP IT Samrotul Fuad, kemudian Dewan Asatid beserta karyawan, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya lewat sosial media. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, tentunya perlu kita syukuri. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan kita, penuntun kita ataupun guru kita. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang adab seorang murid yang diambil dari Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Imam Ghazali merupakan seorang ulama besar dari Persia, yang mana beliau telah menciptakan beberapa kitab, diantaranya Kitab Bidayatul Hidayah ini. Kitab Bidayatul Hidayah ini mengkaji tentang 3 hal, yaitu tentang adab seorang manusia terhadap Tuhannya, kemudian bagaimana seorang manusia agar bisa meninggalkan tentang kemaksiatan, dan yang ketiga yaitu adab manusia terhadap manusia sendiri atau pergaulan manusia terhadap manusia. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang adab seorang manusia terhadap manusia, yaitu murid terhadap guru. Pada akhir-akhir ini banyak murid yang dilihat dari segi pergaulan kurang begitu menjaga jarak terhadap gurunya dan sebagainya. Ini perlu kita dalami ulang, perlu kita kaji bagaimana di sini dalam kitab ini dibahas bagaimana batasan-batasan seorang murid terhadap gurunya. Ustadzah menyimpulkan ada 8 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, bahwa seorang murid itu harus mendahului salam. Itu alangkah baiknya murid itu mendahului salam terhadap gurunya. Jangan sampai kita kedahuluan salam, sampai gurunya yang dahuluan salam terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, tidak banyak bertanya. Tidak banyak bertanya kepadanya, dalam arti kalau kita tidak diberi kesempatan, alangkah baiknya kita jangan bertanya dulu. Itu adalah adab yang paling baik ketika seorang murid terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga, ya tidak mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, jangan bertanya sebelum diberi izin. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan gurunya. Oh ya, ini yang tadi. Jadi mengada-ngada, atau mungkin gurunya tidak pernah mengatakan ini, tapi kamu mengatakan ini diucapkan oleh, misalkan Ustadz Hafif mengatakan seperti ini, padahal itu tidak. Nah, itu sama dengan bohong, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, merasa paling benar daripada gurunya, atau kamu merasa pintar dari gurumu, atau mungkin menyalahkan gurumu. Itu tidak boleh, biarpun kamu tahu. Itu tidak boleh seperti itu. Adabnya seorang murid tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita tidak boleh berbicara ketika dijelaskan. Nah, ketika guru menjelaskan, kita jangan berbicara. Alangkah baiknya kita mendengarkan. Adabnya kan seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu tentang
kita tidak boleh suudzon atau berburuk sangka terhadap guru kita. Alangkah baiknya daripada kita berburuk sangka terhadap guru kita doakan. Beliau kan sudah memberikan ilmu, menularkan ilmu beliau kepada kita. Nah, kita nggak boleh, kalau tadi kita nggak boleh merasa pintar terhadap guru kita, dan kita juga nggak boleh berburuk sangka terhadap guru kita, itu nggak boleh. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat tentang dalam tafsir surat Al-Kahfi juga dijelaskan tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir, yang mana dalam suatu ketika Nabi Musa pernah mengaku pada Bani Israel bahwa dirinya adalah orang yang paling pintar atau memiliki ilmu. Ketika Bani Israel bertanya, siapakah orang di sini yang paling pandai? Nabi Musa mengatakan, aku. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tersebut? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tersebut dicela oleh Allah, bahwasanya ada makhluk Allah yang sama halnya atau lebih pintar daripada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berniat ingin menemui orang tersebut. Dia siapa? Dia adalah Nabi Khidir. Singkat cerita, dalam perjalanan akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, di situ Nabi Musa menawarkan dirinya ingin mempelajari ilmunya Nabi Khidir, dalam arti ingin menjadi muridnya Nabi Khidir. Di awal Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu tidak akan sabar mengikuti saya. Kemudian Nabi Musa menjelaskan, saya akan sabar mengikutimu. Nah, itu dalam Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu tafsirnya dijelaskan. Jadi, kemudian akhirnya Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir dalam perjalanannya. Nah, di sini ketika Nabi Khidir dalam perjalanan itu melakukan tindakan-tindakan yang mana memaksa Nabi Musa untuk bertanya tentang perbuatan-perbuatan dari Nabi Khidir. Yang pertama, ketika Nabi Khidir bertemu, tiba-tiba melubangi kapal dari orang yang telah memberikan tumpangan dia tanpa meminta upah. Nah, itu kan perbuatan yang cukup membuat bertanya kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bertanya, apa yang kamu lakukan? Padahal kapal tadi telah memberikan kita tumpangan tanpa meminta upah. Kemudian Nabi Khidir menjawab, saya sudah mengatakan kamu tidak akan sabar bersama saya. Tidak dijawab seperti itu, tidak dijawab, tidak dijelaskan. Padahal di awal itu sudah jelaskan bahwa kamu tidak akan sabar bersama saya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, saya akan sabar. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, baik, kamu boleh ikut saya, tapi dengan syarat kamu jangan bertanya kalau saya tidak menjelaskan. Nah, ini bisa dibawa tarik kesimpulan bahwa seorang murid itu tidak boleh bertanya sebelum diberi kesempatan oleh gurunya. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tindakan Nabi Khidir yang kedua yaitu ketika Nabi Khidir tiba-tiba dalam perjalanannya bertemu dengan seorang anak bermain dengan teman-temannya. Kemudian Nabi Khidir melakukan perbuatan yang aneh lagi, nanti membuat penasaran Nabi Musa, yaitu dengan menjambak rambut anak tersebut kemudian membunuhnya. Nabi Musa bertanya lagi, kenapa kamu membunuh anak yang tak berdosa itu? Kemudian Nabi Khidir menjawab apa? Menjawab, saya pernah mengatakan kamu tidak akan sabar bersamaku. Nah, itu dalam surat Al-Kahfi ayat 74 dijelaskan bahwa kenapa kamu membunuh anak itu dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, tindakan Nabi Khidir yang ketiga membuat Nabi Musa bertanya-tanya, yaitu tentang apa? Ketika berhenti di sebuah kota, kemudian Nabi Khidir mendapatkan sebuah bangunan yang mana tiangnya akan roboh. Kemudian Nabi Khidir tiba-tiba menyangga tiang itu sehingga bangunan itu berdiri. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya,
Kenapa kamu tidak meminta upah atas apa yang kamu lakukan? Padahal kamu bisa melaksanakan itu, melakukan hal tersebut. Kembali lagi Nabi Khidir menjawab, kamu tidak akan sabar bersama saya. Jadi di awal tadi Nabi Khidir sudah menjelaskan, kamu jangan bertanya kalau saya tidak menjelaskan. Nah, di sini menjadi seorang murid itu setidaknya seperti itu. Jangan bertanya dulu sebelum dijelaskan atau diberi kesempatan sama gurunya. Dari sirah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini kita dapat menghubungkan antara kisah seorang murid dan gurunya. Kita harus bisa memetik apa dari kisah ini. Nah, pada dasarnya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu berbeda. Di awal Nabi Khidir sudah mengatakan bahwa ilmu yang kamu miliki tidak akan bisa saya pelajari, dan ilmu yang saya miliki tidak akan mampu kamu pelajari, karena setiap orang itu memiliki ilmu yang berbeda-beda. Nabi Musa memiliki ilmu secara kasab, yaitu secara fisik, bisa dilihat, ilmu yang melihat kasat mata. Sedangkan Nabi Khidir itu ilmunya adalah ilmu gaib. Beliau bisa melihat ke depan apa yang belum terjadi. Seperti 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi. Yang pertama, beliau melubangi kapal yang telah memberikan tumpangan gratis kepada mereka berdua. Kenapa? Beliau menjelaskan bahwa kapal tersebut adalah yang memiliki adalah orang soleh, orang mukmin yang soleh. Di depan itu nanti ada raja yang akan merampas kebahagiaan dari yang memiliki kapal tersebut. Seorang nelayan miskin yang memiliki kapal tersebut. Makanya Nabi Khidir melubangi kapal tersebut sehingga tenggelamlah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, itu sebenarnya Nabi Khidir sudah mengetahui ke depan tentang kehidupan dari anak tersebut, bahwa anak tersebut adalah anak dari orang mukmin, yang mana Nabi Khidir itu mengkhawatirkan ketika nanti dewasa anak tersebut akan membawa orang tuanya menuju kemaksiatan. Makanya Nabi Khidir membunuh anak tersebut dan mendoakan mudah-mudahan orang tuanya akan mendapatkan ganti anak yang lebih soleh, anak yang lebih baik daripada anak yang tadi. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Khidir itu istilahnya membangun kembali atau membantu mendirikan rumah yang hampir roboh tanpa meminta upah, itu pada dasarnya rumah tersebut adalah rumah dari anak yatim yang mana orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Nah, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir adalah ilmu yang tak bisa diketahui oleh Nabi Musa. Makanya kesimpulan dari pertemuan kali ini tentang adab seorang guru, seorang murid terhadap gurunya, jadi dapat kesimpulkan kita dapat mentadaburi dari kisah seorang Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nabi Musa itu ingin menjadi muridnya Nabi Khidir, tapi Nabi Musa sudah disyaratkan jangan banyak bertanya, tapi Nabi Musa tidak sabar, selalu bertanya. Nah, pada kesimpulannya bahwa jangan pernah berprasangka buruk terhadap guru kita. Seperti Nabi Musa tadi kan berprasangka buruk terhadap Nabi Khidir, bahwa perbuatan Nabi Khidir itu salah secara kasat mata, padahal ilmu mereka itu berbeda. Maka kita jangan sampai secara ilmu kita memandang bahwa guru kita itu salah, padahal itu belum tentu salah di mata kita, tapi benar, pada dasarnya benar apa yang dilakukan oleh guru kita. Makanya jangan pernah berburuk sangka terhadap guru kita. Nah, hormati dan ikutilah guru kita. Insya Allah ilmu kita akan semakin berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mana seorang murid selalu menghormati gurunya. Jangan sampai seorang murid itu mencela atau selalu menyalahkan gurunya.
Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga sehat di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.